orang yang cerdas. Hanya butuh 35 detik untuk melepaskan cincin ini, sementara yang tidak tahu rahasianya, meski diberi waktu setahun pun belum tentu bisa. Ini adalah teka-teki matematika topologi yang telah ada ribuan tahun. Selama ribuan tahun, orang yang tahu prinsipnya, di seluruh dunia tidak lebih dari 5 orang. Lalu, bagaimana cara cepat melepaskan cincin ini? Tanpa berpikir, langsung mencari jalan keluar dari kedua ujungnya. Hasilnya jelas. Cincinnya terlalu kecil, sama sekali tidak bisa. Kita coba lingkarkan cincin mengelilingi ranting. Tapi karena tali tidak cukup panjang, ternyata tetap tidak bisa. Yang malas berpikir akan bilang gunting saja talinya. Tapi itu akan menghilangkan makna permainannya. Orang biasa yang mencoba sampai di sini, hanya bisa memilih menyerah. Hanya anak yang suka berpikir dan belajar akan bertahan mencoba langkah demi langkah. Mencoba-coba, baru bisa berhasil. Selanjutnya, perhatikan baik-baik aksiku. En Bill ça tu Saint Bella que tu pas dit c'est Tangan. Seperti ini, cincin di tangan kiri diam. Putar cincin di tangan kanan 180 derajat ke belakang. Saat ini, cincin akan tersangkut di persilangan dua tali. Lalu, rapatkan kedua tangan ke tengah bersamaan. Cincin akan meluncur turun sendiri dengan prinsip pergeseran ruang. Akhirnya, cincin bisa berhasil dikeluarkan dari bukaan di atas. Tepuk tangan. Orang yang tahu rahasianya hanya perlu 3 detik. Sedangkan orang yang tidak paham triknya, diberi setahun pun belum tentu bisa. Ini adalah teka-teki matematika warisan leluhur. Ribuan tahun telah membuat banyak orang pintar bingung. Jika tidak pakai otak, langsung tarik cincinnya ke bawah, maka tali akan terasa kurang panjang. Maka kita pakai pemikiran terbalik, putar balik sekali. Tapi sepertinya kembali ke titik awal. Langsung tarik cincinnya begini, sampai tidak bisa ditarik. Ternyata cincin tak bisa keluar. Mala jadi le birumi. Tali m'embantu que s'impule. Mengunci erat cincinnya. Yang malas berpikir akan bilang gunting saja. Maka kita kehilangan makna bermainnya. Buka simpul mati. Kembalikan ke bentuk semula. Orang biasa akan menyerah di sini. Hanya dengan terus mencoba, baru bisa menang. Jerakan yari a jemu. Beri aku like gratis. Dukunganmu adalah motivasiku. Perhatikan baik-baik. Tangan kiri tahan tongkat. Tangan kanan pegang cincin. Putar ke belakang. Langkah krusialnya tiba. Pegang cincin dari tengah tali. Tarik ke atas. Mudah dikeluarkan. Kamu sudah belajar? Bagaimana cara mengeluarkan cincin yang terjebak di tengah ini? Mainan kecil ini disebut, menangkap bulan di langit ke-9. Konon di zaman kuno, ini adalah teka-teki khusus untuk mengasah otak anak-anak. Jika tidak dipikirkan. Ce cara reflect manjikuti ara Batambézi ke bawa. Batambézi yang dijrakan Saint Ruturin. Tapi di ujungnya tersangkut mati. Sama sekali tidak bisa lepas. Kalau begitu, ubah cara berpikir. Lakukan sebaliknya. Nama. Saat cincin berputar mengelilingi lingkaran besar, batang besi itu kembali jadi penghalang yang sulit dilewati. Usaha sekeras apapun tak akan berhasil. Setelah mengamati keseluruhan, akan terlihat. Batambézi Terika et Ratolé lingkaran kayu besar. Sementara cincin terjebak di dalamnya, bisa dibilang saling berkait. Pasti di titik ini, banyak orang memilih menyerah. Mengira mustahil untuk dilepaskan. Tapi, seperti kata pepatah, di depan gunung pasti ada jalan. Kapal sampai di jembatan akan lurus sendiri. Anak-anak yang sering latihan berpikir tak mudah menyerah. Dengan imajinasi spasial yang hebat, mereka luwes menggunakan pemikiran terbalik. Dan cepat menemukan titik terang untuk memecahkannya. Saat cincin tak bisa lanjut di sini, kita dorong kembali. Lalu masukkan cincin dari ujung cabang ini. Kemudian ikuti jalur sampai ujung. Cincin pun bisa dikeluarkan dengan mudah. Nah, boleh dong dapat tepuk tangan?